Assalamualaikum para cuy. Gimana kabarnya? Sehat kan? Kita ketemu lagi di segmen Hornet, horor banget, yang kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah nyata tentang seorang wanita kaya raya. Tapi hidupnya nggak pernah tenang. Ia adalah pewaris perusahaan senapan paling besar di Amerika. Dari luar terlihat megah, tapi di dalam hatinya, dia percaya kalau semua arwah korban senapan itu datang menuntut balas. Sejak saat itu, dia membangun sebuah rumah raksasa dengan ratusan kamar, pintu rahasia, dan tangga yang menuju kemana-mana. Bukan untuk ditinggali untuk kenyamanan, tapi untuk menenangkan roh-roh yang tak pernah berhenti menghantuinya. Baiklah, tanpa alon-alon, kita langsung aja ke filmnya. Berlatar di tahun 1906 di San Jose, California, tepatnya di sebuah rumah yang sedang direnovasi besar-besaran. Kita akan dibawa dan berfokus ke seorang anak bernama Henry, yang sedang tidur, namun tiba-tiba lilin mati, dan ada suara-suara, yang ternyata Ibu Henry pun terbangun. Kaget, Henry sudah tak ada. Ia langsung mencari anaknya. Yang ternyata Henry ada di ujung lorong dengan kepalanya tertutup karung goni. Dan setelahnya ini yang terjadi. Henry! Henry! Setelah kejadian tadi, kita akan beralih fokus ke San Francisco. Tepatnya di rumah seorang dokter yang bernama Dr. Eric Price. Ia sedang kobam bersama ani-ani setempat. Sedikit tentang si dokter. Ia mempunyai kisah masa lalu, yang terus mengganggunya sampai sekarang. Makanya, setiap hari ia memilih kobam bersama teman-temannya untuk menghilangkan rasa pahit masa lalunya itu. Lalu tak lama, ia kedatangan tamu, yaitu seorang pria bernama Arthur Gates. Arthur Gates adalah seorang staf dari perusahaan Winchester yang memproduksi senjata, dan kedatangannya ke sini untuk meminta bantuan kepada Dr. Eric. Arthur menceritakan tentang Sarah Winchester, istri dari mendiang William Winchester, pemegang saham 51% dari perusahaan senjata tempat ia bekerja. Sarah juga sempat mempunyai anak, namun sudah meninggal sewaktu bayi. Dan kabarnya, Sarah masih dalam rasa dukanya sampai saat ini, padahal sudah 25 tahun yang lalu. Itu merubah Sarah menjadi seperti semacam paranormal. Dan menurutnya, kemungkinan itu mempengaruhi kejiwaannya. Sarah juga membeli rumah di San Jose. Awalnya rumah itu hanya 8 kamar, tapi setelah 20 tahun, rumah itu menjadi sangat besar, dan banyak membuat kamar-kamar tak berpenghuni. Dan terus direnovasi sampai sekarang. Tak pernah berhenti. Dan Arthur kesini karena ada mandat dari pimpinan direksi, meminta mengecek kejiwaan Sarah. Apakah Sarah masih bisa memimpin perusahaan Winchester? Dan mereka memilih Eric untuk menanganinya. Beberapa hari kemudian, Dr. Eric menuju San Jose, ke rumah dari Sarah Winchester. Setelah pernegoan sengit masalah UMR yang akan ia terima, untuk menangani kasus Sarah Winchester ini. Akhirnya setelah perjalanan lama, Eric sampai di rumah yang sangat megah pada tahun itu. Di rumah Sarah Winchester. Thank you. Di sini, terlihat para pekerja sangat sibuk membangun. Siang dan malam mereka terus membangun tanpa henti. Pasti bayarannya jos. Singkatnya ia sudah di ruang tunggu. Keadaan sunyi, tapi kesunyian itu sedikit lagi akan berubah. Yang tiba-tiba
The door's making a terrible racket. Setelah kejadian itu, datanglah seorang perempuan bernama Marriott, keponakan dari Sarah Winchester, ibunya Henry. Marriott tahu alasan Dr. Eric kesini, dan ia memperingatkan bahwa situasinya agak kurang enak, dan ia diminta untuk jaga sikap dan tak kobam di dalam rumah. Lalu ia diajak ke kamarnya, yang saat dalam perjalanan, ia terkagum dengan rumah ini, karena diketahui ada 100 kamar di rumah ini, kayak kos-kosan. Yang akhirnya Eric sampai juga di kamarnya, dan diberitahu Marriott, kalau ia perlu sesuatu, ia tinggal teriak di dalam pipa kecil yang menuju ke beberapa ruangan di rumah ini. Canggih juga men. Dan nanti Eric akan bertemu Sarah Winchester, pada waktu makan malam. Malamnya, sambil bercermin, dan berbicara ke foto mendiang sang istri, Eric malah mendapatkan gangguan dari penghuni di sini. Ia ditampaki sosok hantu pria, lalu ia memutuskan untuk keluar. Tapi di situ kebetulan sudah ditunggu oleh pelayan, yang memberitahu bahwa makan malam siap 10 menit lagi. Singkat cerita, Eric sudah di meja makan, bersama Henry dan Marriott, lalu tak lama datanglah si yang punya rumah yaitu Sarah Winchester. Ia menyambut baik kedatangan Eric. Selama makan, Sarah dan Eric berbincang, ia kagum dengan senjata yang dibuat oleh perusahaannya, karena terbukti paling the best saat ini. Singkat cerita malamnya, saat Eric sedang tidur, ia memimpikan mendiang istrinya yang bernama Ruby, dan sepertinya Ruby meninggal, karena sesuatu hal yang terkait dengan Eric. Lalu tiba-tiba Eric terbangun, karena suara lonceng dan itu tepat di jam 12 malam. Ia juga sama-sama mendengar suara dari pipa komunikasi menuju garden room. Setelah itu ini yang terjadi. Karena Eric gabut, ia keluar dan melihat-lihat suasana di rumah ini, yang sepi sunyi dan mencekam. Dan ia tak sengaja melihat Sarah mengambil sesuatu di dalam berangkas. Tapi Sarah tahu ada yang memperhatikan. Itu membuat Eric langsung cabut dan bersembunyi di bawah tangga, yang menuju ke basement, tapi malah begini. Setelah kejadian tadi, Eric memutuskan untuk keluar. Beralih fokus ke Henry, yang tiba-tiba terbangun karena mendengar suara di bawah ranjangnya. Dan ini yang terjadi. Sementara Eric sudah di luar dan penasaran dengan garden room, yang tadi ia mendengar suara dari situ. Tapi ruangan itu tersegel dengan kayu yang dipaku sebanyak 13 buah. Sedangkan Henry, entah bagaimana, kepalanya ditutupi karung goni, dan berjalan ke bangunan yang belum selesai. Dan kebetulan ada Eric yang melihatnya. Lalu ini yang terjadi. Hey. Henry ingin melakukan bunuh Didin, yang beruntung bisa diselamatkan oleh Eric. Sepertinya Henry kesirupan oleh makhluk yang ada di rumah ini. Thank you, sweetheart. Lanjut, pagi harinya, Eric mulai memeriksa kejiwaan dari Sarah Winchester. Sarah mengaku bahwa ia merasa sudah dikutuk oleh para roh yang berada di rumah ini.
yang mengikutinya bagai bayangan. Ia berkata begitu, bukan karena ia kehilangan akal sehat. Mendengar itu Eric tentu tak percaya dengan Sarah. Karena tak percaya, Sarah akan menyita miras milik Eric dan ia akan dijaga oleh salah satu pelayan di depan kamarnya, agar Eric bisa sadar dan merasakan apa yang ia rasakan. Yang ternyata benar saja, ia harus dijaga oleh salah satu pekerja, yang akan duduk selama 24 jam di depan kamar Eric. 16 April 1906, Dr. Eric Price secara resmi menuliskan tentang kejiwaan dan psikologi Sarah Winchester. Tercatat, semuanya normal, dari fisik, karakter, kebersihan Sarah Winchester. Ia menduga bahwa Sarah kesulitan dengan kehilangan suami dan anaknya, dan perilakunya cukup agresif. Dan Sarah juga mengalami halusinasi visual, dengan percaya adanya hantu. Di dalam wawancara tadi siang, Sarah mengatakan ia bisa merasakan keberadaan para roh, dengan menangkap energi mereka. Ia merasa urusan mereka belum selesai di dunia. Tapi tiba-tiba bel berbunyi lagi, Eric ingin keluar, namun masih dijaga dua pelayan. Lalu ia kembali ke dalam, dan ia merasa bingung, kenapa setiap jam 12 malam, bel selalu dibunyikan. Dan ia juga melihat, Sarah menuju ke suatu tempat. Karena rasa penasarannya besar, Eric terpaksa keluar lewat jendela, dan berjalan menyusuri atap. Lalu ia menuju tangga, yang dimana tangga itu malah ditutup. Dan ia kembali ke bawah mencari jalan lain. Yang akhirnya ia menemukan sebuah ruangan, yang isinya Sarah Winchester yang sedang mengambar, dengan hampir satu ruangan diisi lilin. Sarah menggambar sebuah ruangan, tapi sambil memejamkan mata. Diduga ia kesirupan. Benar-benar amazing sekali. Melihat itu, Eric pun bingung. Lagi ngapain si bro ini? Tapi tiba-tiba, Eric kaget, karena tiba-tiba ada yang muncul. Dan saat ia lari, lebih terkejut lagi. Eric melihat banyak ruangan yang tersegel kayu. Karena suasana sudah tak kondusif, Eric kembali ke kamarnya. Dan ia mulai meragukan kesadarannya, dan menganggap kejadian tadi, karena pengaruh sakau, dari miras. Keesokan harinya, Eric mulai memeriksa Sarah kembali. Di sini, Sarah tahu masa lalu Eric, dan bertanya, bagaimana rasanya mati selama 3 menit. Sambil menunjukkan semua daftar nama yang ia sengaja kumpulkan, yang terbunuh oleh senjata buatan suaminya, dan ada ratusan atau ribuan lagi orang yang belum tercatat. Orang-orang yang tak bersalah, mati karena senjata Winchester. Dan salah satunya korban dari senjata itu, ternyata Eric sendiri, sambil memperlihatkan peluru yang sempat bersarang di badannya yang ia simpan. Mengetahui itu Sarah berkata, ini adalah instrumen kematian yang memiliki koneksi kuat ke alam baka. Dan langsung bertanya dengan halus, apakah Eric percaya dengan spiritual? Sebagai dokter, jelas Eric tak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Lebih dalam, Eric bertanya kenapa Sarah membangun semua ini. Sarah pun menjawab, ini semua bukan kemauannya, melainkan kemauan mereka. Mereka yang dihabisi oleh senapan buatan mendiang suaminya. Dan mereka atau para rohlah, yang memandu setiap desainnya, sesuai dengan tempat terakhir kejadian kematiannya. Sarah juga tahu, tadi malam Eric keluar dari kamarnya, dan pasti melihat sesuatu, yang akhirnya Eric mulai jujur. Tapi menurut Sarah, ia juga tak tahu, apa roh itu beneran mati karena senjata buatannya, atau roh yang lagi lewat, mengambil kesempatan darinya. Sarah juga memberitahu, kalau semalam ada roh yang sangat kuat, yang membahayakan keluarganya itu datang. Dan ia yakin, Eric bisa melihat roh itu seutuhnya, sama dengan dirinya. Namun Eric hanya butuh waktu saja. Jeda sesi, Sarah sedang bersama sang mandor, sedang menyelesaikan sebuah kamar lagi, yang akan penuh dengan senjata Winchester. Setelah itu mereka lanjut, Eric bertanya, setelah ruangan itu sudah selesai apa yang akan Sarah lakukan? Sarah menjawab,
ia akan membantu melepas kesedihan dan amarah para roh kepada dirinya dan keluarganya. Dan setelah para roh sudah tenang, ia akan membongkar kamar itu kembali dan diganti dengan yang baru. Dan kalau para roh tidak mau tenang dan ikhlas, Sarah akan mengurung para roh itu di kamar dengan 13 paku. Setelah sesi pemeriksaan selesai, Eric bertemu Marriott untuk menanyakan keadaan Henry. Eric bertanya, apakah Henry sering seperti itu? Marriott pun menjawab, Henry tak pernah melakukan itu selama ini. Lalu ia menceritakan tentang kejadian masa lalu, bahwa suami Sarah meninggal karena tiba-tiba terkena tuberkulosis. Kemudian dia kehilangan anaknya Annie, yang Sarah yakin itu adalah kutukan keluarga yang menyebar. Namun saat lagi asik mengobrol, tiba-tiba ada suara dari kamar Henry, yang pas dilihat, Henry sudah tak ada, dan ternyata Henry sedang kesirupan dan menembaki tantenya sendiri, sampai akhirnya Henry, it's me. bagus Eric cekatan bisa menahan Henry, yang kembali sadar. Setelah kejadian itu, Sarah menyuruh sang mandor untuk meliburkan pekerja. Di sisi lain, Eric meminta Henry dibawa ke rumah sakit secepatnya. Namun Sarah menolak, karena semuanya harus di sini agar aman. Lalu ia keluar, dan menyuruh sang mandor untuk menyegel kamar Henry, yang masih ada Eric dan Marriott di dalamnya. Tapi tiba-tiba, Superstition. We need. You must listen to me. It's a rifle. ternyata itu Bude Sarah. Di situ akhirnya mereka pun bertengkar. Henry harus cepat dibawa ke rumah sakit. Tapi Sarah tetap membatu, ia percaya bahwa tadi itu adalah roh. Tapi Eric, yang mengandalkan logika, ia memutuskan untuk memanggil para medis. Sementara, Sarah akan membuktikan itu adalah gangguan roh, bukan penyakit medis. Eric menelpon ke Arthur untuk meminta ambulans, yang akan langsung dikirim oleh Arthur. Setelah menelpon, Eric dikagetkan dengan kemunculan salah satu pelayan, yang kita sebut saja Didin. Si Didin ternyata khawatir dengan keadaan Henry, dan apabila Eric memerlukan bantuan, ia akan selalu siap. Mendengar itu, Eric langsung menyuruhnya mengambilkan tasnya. Sambil berjalan si Didin berkata, Sarah Winchester tahu apa yang ia lakukan, dan jujur si Didin juga pernah melihat sesuatu di rumah ini. Dan si Didin juga menduga, Eric pun sudah melihat sesuatu di rumah ini. Namun ia menampiknya, lalu mereka lanjut jalan kembali, sampai akhirnya. We'll all. Sedangkan Sarah mulai mengetahui ruangan terakhir yang dibuatnya, lalu mencarinya di buku laporan kematian korban senjata yang dibuatnya. Sementara Eric, setelah kejadian itu langsung mencari Sarah untuk mengadu, tapi belum sempat mengadu, Eric langsung dikasih sebuah fakta. Eric disuruh membaca koran, yang isinya adalah, Kopral Benjamin Joseph tewas dalam penyergapan 20 tahun lalu, yang artinya, si Didin, yang selama ini ia lihat, adalah roh dari Kopral Benjamin. Sungguh wow sekali. Kopral Ben kehilangan saudaranya di medan perang, dan tempat yang baru ia bangun adalah tempat terakhir Kopral Ben. Kilas balik, saat Kopral Ben masih hidup, ia bersumpah akan membalas dendam, karena saudaranya mati ditembak senjata Winchester. Ia datang ke kantor Winchester dengan menutup muka dengan karung, menembaki setiap orang yang ada di situ. He locked himself in the display room. Dia menghabisi 15 orang tak bersalah pada hari itu. Dan setelah semuanya metong, Ben sudah terkepung. Ia menunggu para kepolisian masuk,
dan akhirnya Ben mati dengan menanggung dendam yang tak termaafkan. Setelah penjelasan tadi, Sarah, Eric, dan si mandor berjalan menuju ke replika ruangan yang baru saja dibuat, yaitu tempat terakhir Ben hidup. The room he was killed in. Yes. Mereka akan menunggu sampai bel berbunyi, dan pada saat itulah Ben akan muncul. Eric benar-benar tidak percaya bahwa Ben akan muncul, namun tiba-tiba, Sarah merasakan kehadiran Ben. Perlahan ia mulai berbicara dengannya, menumpahkan rasa bersalah dan meminta maaf sedalam-dalamnya. Your brothers. I know all three of you feel pain and torment. Sementara Marriott sedang bersiap untuk rumah sakit, namun si Henry terlihat bengong saja, dan akhirnya seketika itu ada gempa bumi, yang menurut Sarah itu adalah Ben. Situasi pun menjadi sangat kacau. It's Ben. Sarah tertimbun atap rumah, sedangkan Eric dihempaskan oleh Ben. Serangan pun tak berhenti, paku-paku penyegel mulai copot sendiri. Gempa itu meluluh lantahkan seisi rumah, yang alhamdulillah Marriott selamat, lalu ia mencari keberadaan Henry, sementara Eric mencari jalan untuk menyelamatkan Sarah. Tapi saat mencari jalan, Eric sempat melihat roh laki-laki, lalu ia bersembunyi, yang tiba-tiba ada panggilan dari Garden Room. Kita ke Marriott, dengan memakai sempor, ia mencari Henry, yang entah di mana. Sedangkan Eric, karena ada panggilan dari Garden Room, ia mulai membobolnya dan ingin masuk, karena memang dari awal ia penasaran dengan ruangan ini. Begitu di dalam, Eric disambut dengan kursi yang ajut-ajut sendiri. Lalu ia menghentikan kursi itu. Tapi tiba-tiba, Tell me the story. They built a garden room. The farmer heard shovel after shovel. He should take it all. Eric melihat roh mendiang istrinya sendiri. Ia benar-benar tak percaya dengan apa yang terjadi. Di sini Ruby mengungkapkan isi hatinya. Dulu harusnya Eric percaya dengannya. Tapi Eric malah merawatnya, seperti ODGJ, diberikan obat terus-menerus. Sambil memegang senjata, Ruby ingin bunuh Didin, yang ternyata malah menembak Eric. Melihat itu, Ruby menjadi bersalah dan memutuskan untuk bunuh Didin menyusul Eric sang suami. You need to let go of your guilt. Eric ternyata hanya mimpi, dan ia terkejut, karena sudah dikelilingi para arwah, dari semua yang tertembak senjata Winchester. Lalu ia kembali sambil membawa kampak, bertemu salah satu roh budak, yang memberikan paku. Eric lalu mengambilnya, dan bertemu roh istrinya dan diberikan petunjuk. Eric membobol atap tangga itu, dan bisa masuk ke ruangan tepat di mana Sarah berada,
yang di situ Sarah sedang duduk dengan memakai penutup wajah. Mrs. Winchester. It has to be stopped. Sarah berkata semua ini harus dihentikan, dan meminta Eric menyegel ruangan ini, agar roh Ben tak bisa kabur. Setelah itu, Eric mulai jujur, bahwa sebenarnya ia bisa melihat para roh, dan akhirnya ia percaya dengan Sarah. Sementara Marriott mencari Henry sampai ke basement, yang akhirnya ia menemukannya, tapi kondisi Henry sudah kerasukan. Di atas Sarah mulai berbicara nada keras kepada roh Ben, untuk tak mengganggu keluarganya, dan itu terkoneksi dengan Henry yang sepertinya kemasukan roh dari Ben, dan ini yang terjadi. Now. Sarah. Corporal Block is in this room. My brothers were killed by the rifle. Survive him. Control him. Get off me. Men profit from death. Sarah, fight him. Sarah kerasukan roh Ben, tapi ia berhasil melawannya, dan meminta Eric untuk mempaku lemari yang ia tembak tadi, karena lantainya berlubang, dan Ben bisa lolos dari lubang itu. He's afraid of something. I felt it. Di sini Sarah mulai menyadari kelemahan Ben, yaitu senjatanya yang ia pegang. Setelah segel sudah lengkap, bel pun berbunyi, itu tanda bahwa Ben akan segera menyerang. Show yourself. Your anger will never do. Yang benar saja, Sarah dicekik oleh Ben, tapi tak didiamkan oleh Eric. Ia menembaki Ben, tapi jelas itu tak berpengaruh. Sementara Henry dan Marriott di basement, mereka sedang diteror oleh roh-roh yang ingin balas dendam. Kembali ke Sarah, setelah lepas dari cekikan Ben, ia menyadari kelemahan Ben bukan pada senjatanya. Mendengar itu, Eric terpikir mungkin dengan peluru yang ia punya bisa menghabisi roh Ben, dan mereka siap untuk kedatangan Ben kembali. Di sini dua kejadian akan berlangsung bersamaan, Marriott dan Henry di basement, sementara Sarah dan Eric di atas. Hector. Alhamdulillah, setelah ditembak Eric, memakai peluru pahit masa lalu, roh Ben akhirnya lenyap, berikut roh yang mengganggu Marriott dan Henry, yang ternyata itu roh dari saudara Ben yang mati dalam perang. Dan semua roh yang ada di rumah Sarah Winchester, yang tadinya berkeliaran, mereka semua dengan mandiri, balik ke kamarnya masing-masing. Setelah ketegangan sudah berakhir, korban tewas ada 2 orang, yaitu si mandor, dan pelayan tua. Sementara Eric, Sarah, Marriott, dan Henry selamat, sampai akhir film. Eric langsung menulis laporannya, untuk diberikan ke perusahaan Winchester, yang dimulai dari tanggal 12 hingga 19 April 1906. Ia menyatakan bahwa, Sarah Winchester sehat secara kejiwaan dan pemikiran, dan ia layak untuk terus menjadi pemimpin perusahaan. Selesai membuat laporan, Eric pun kembali ke kota asalnya, dan rumah keluarga Winchester yang hancur, kembali dibangun. Eric berpamitan kepada Marriott dan Henry, tak lupa kepada Sarah, dan akhirnya, Say goodbye. You know that, don't you?
Sarah Winchester, pewaris senjata Winchester, menghabiskan 38 tahun membangun rumahnya di San Jose tanpa henti, menciptakan labirin dengan ruangan, tangga, dan pintu yang aneh. Legenda mengatakan ia ingin menenangkan roh korban senjata Winchester. Ia meninggal di rumah itu pada 1922, meninggalkan bangunan yang kini jadi salah satu destinasi horor paling misterius. Di film, tokoh seperti Dr. Eric Price, Marriott, dan Henry ditambahkan untuk dramatisasi. Mereka membantu menyorot obsesi Sarah dan menciptakan ketegangan horor, tapi semua kejadian mereka hanyalah fiksi, berbeda dari sejarah nyata. Dan para cuy, pernah nggak kalian ngerasain rumah berhantu? Atau mungkin rumah teman, tetangga, atau bahkan rumah sendiri? Ceritain pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu ada yang pernah ngalamin hal-hal aneh seperti di rumah Winchester ini. Baiklah, sampai sini dulu perjumpaan kita. Kita ketemu lagi malam Jumat depan. Assalamualaikum.